Shalom. Ada masa dalam hidup manusia ketika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi bukan hanya tidak menerima penghargaan, melainkan menerima perkataan yang melukai. Kita mungkin merasa tidak dilihat, tidak dimengerti, bahkan dianggap tidak berarti dan bukan siapa-siapa. Saat itu, kita berpikir mengapa respon yang diterima sangat buruk. Merasa apa yang pernah dilakukan ternyata sia-sia, kadang hampir putus asa. Kadang timbul rasa tidak percaya diri dan merasa tidak berarti. Kita tidak tumbuh dari perkataan orang lain. Benih tidak berhenti tumbuh hanya karena tidak dilihat prosesnya. Benih bertumbuh di dalam tanah yang tidak terlihat siapapun. Tapi ia bergerak dan bekerja di dalam tanah. Akar tetap mencari air, sampai suatu hari benih yang tumbuh tersembunyi mulai terlihat. Begitu juga dengan kita, ada musim ketika Tuhan bekerja di dalam diam. Mungkin orang lain hanya melihat keadaan kita hari ini tanpa mengetahui dan melihat proses yang kita jalani. Tetapi Tuhan melihat seluruh proses itu, kesedihanmu, ketakutanmu, air mata yang tidak diketahui siapapun, usaha dan kerja kerasmu yang tidak dipuji, dan doa yang kamu panjatkan tanpa henti. Manusia bisa salah menilai, tapi Tuhan tidak pernah salah. Jangan biarkan kata-kata luka membuat hati kita kehilangan kasih. Ketika terluka, kita perlu lakukan pembatasan, menjaga diri dari kepahitan dan kecewa terhadap Tuhan. Jangan sampai kepahitan bertumbuh lebih kuat daripada iman kita. Kita boleh berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku saat ini sangat kecewa. Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi." Jika kita berkata, "Tuhan, tetap bentuklah aku menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki," kita belajar merendahkan hati, karena kemenangan yang terbesar adalah kita tetap hidup benar meski tidak dihargai orang lain. Hidup kita adalah karya Tuhan, yang mungkin hari ini belum selesai. Orang lain hanya melihat bagian yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan Sang Mahakarya terus menambahkan detail, menyempurnakan bagian yang kurang, dan merangkainya dengan indah hingga selesai. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, "Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Sebab pada waktunya nanti, Tuhan sanggup membuka jalan yang tidak kita sangka. Jangan berhenti untuk bertumbuh, hanya karena orang lain merendahkan dirimu, sebab penilaian yang tidak pernah salah hanya dari Tuhan. Lakukan bagianmu dengan baik dan benar, terus berusaha tetap di jalan yang benar, karena proses itu terus berjalan, melatih akar iman kita untuk terus mencari Tuhan dan bertumbuh dalam pemeliharaannya. Saat tidak dihargai sekalipun, saat tidak dilihat sekalipun, tanaman tetap bertumbuh dalam kesunyian. Hidup kita adalah kesempatan terbaik untuk melakukan hal-hal yang disukai Tuhan. Sekalipun kita tidak dihargai manusia, kita tidak kekurangan kasih anugerah Tuhan. Sekalipun kita tidak dianggap, tidak akan mengurangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Dalam proses bertumbuh, ujian dan cobaan sebagai pengasah, tanpa kesulitan dan air mata, kita tidak pernah tahu sedalam apakah iman yang kita miliki. Ketika benih berproses menjadi bibit tanaman, dari yang berkembang dan ada yang gagal, apakah ia kuat terhadap angin dan panas matahari, dan butuh waktu untuk tumbuh sebagai akar dan batang yang kuat. Ketika mulai tumbuh daun, mulai datang gangguan hama. Lalu pestisida digunakan untuk mengusir kutu dan hama itu, sehingga ia dapat tumbuh sehat sebagai tanaman. Ketika pertumbuhan iman kita mulai diuji oleh reaksi sekeliling, itu tandanya kamu akan masuk ke level berikutnya. Firman Tuhan sebagai pupuk terbaik dalam masa pertumbuhan iman kita. Dengan berpegang pada firman Tuhan, hama kecewa, sakit hati, luka, dapat dilenyapkan oleh kebenarannya. Oleh sebab itu, saat bertumbuh adalah saat tangan Tuhan yang lembut merawat, melatih, dan mendidik kita. Tanpa ujian, kita tidak pernah tahu hasilnya. Tanpa proses, kita tidak mengalami pendewasaan rohani. Semua itu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Jangan cepat menyerah, jangan hilang harapan, dan jangan takut, karena dalam setiap tahapan yang kamu jalani, ada tangan Tuhan yang menopang, sehingga kamu tidak mudah goyah dan tidak mudah jatuh.
Mari kita berdoa. Tuhan, ketika aku mulai goyah, ingatkanlah aku akan penyertaan-Mu. Bahwa sekalipun aku tidak dihargai tapi Tuhan melihatku, kuatkanlah hatiku agar aku terus bertumbuh di dalam-Mu dengan iman dan kasih dan selalu bersyukur karena penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.